Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sharing on me. Hari ini kita akan share materi tentang anemia. Semoga bermanfaat. Baik, ketika kita menemukan soal tentang anemia, hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah lihat jenis anemianya. Nah, kalau di soal sudah disebutkan anemia mikrositis hipokromik atau anemia normositis normokromik atau anemia makrositer, itu enak. Ada juga jenis soal yang hanya menyebutkan hapusan darahnya saja, misalnya hanya menyebutkan nilai MCV dan MCH. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah identifikasi etiologinya dan faktor resiko. Jadi kalau di soal ada misalnya nilai MCV-nya kurang dari 80, itu kemungkinan adalah anemia mikrositer hipokromik, kan kurang dari 80 berarti mikro dan hipo gitu. Hipokromik ya. Hipo kan kurang ya. Kemudian kalau MCV-nya 80 sampai 100 berarti dia normokromik. Sedangkan jika MCV-nya lebih dari 100 kan lebih berarti makro gitu. Besar makro gitu. Nah, kita mulai dari anemia mikrositer hipokromik. Ada 3 kemungkinannya etiologi dan faktor resikonya. Yang pertama bisa karena anemia defisiensi besi, yang kedua bisa karena thalassemia, yang ketiga bisa dari anemia penyakit kronik. Nah, keluhannya lagi diperhatikan di soal bagaimana kalau anemia defisiensi besi itu ada perdarahan berkepanjangan, biasanya disebabkan karena itu. Kemudian bisa karena cacingan atau bisa karena intake yang jelek. Nah, gejalanya bisa PF-nya ada papil lidah yang atrofi atau adanya kuku sendok. Pemeriksaan fisik lainnya bisa ada ferritin yang menurun, TIBC yang meningkat, serum besi yang menurun, ada bisanya anisotosis atau ada sel vensil. Kemudian tata laksananya bisa diberikan suplemen besi atau transfusi PRC jika ada indikasinya. Nah, untuk thalassemia itu biasanya adanya riwayat transfusi secara kontinu, kemudian adanya facies kode, kemudian adanya organomegali, kemudian ada ikterik. Kemudian pada pemeriksaannya ada sel target, penunjang, elektroforesis HB biasanya ya, dilakukan pemeriksaan penunjangnya. Kemudian tata laksananya sama, transfusi PRC juga sama obat pengikat besi. Kemudian anemia penyakit kronik itu biasanya TIBC-nya menurun. Kalau anemia defisiensi besi tadi kan TIBC-nya meningkat. Kemudian ferritinnya bisa meningkat atau normal, kebalikan dari anemia defisiensi besi. Sedangkan anemia normositik normokromik itu penyebabnya karena anemia aplastik, anemia hemolitik, atau anemia karena perdarahan, atau anemia penyakit kronis. Anemia aplastik itu gejala ciri khasnya itu adanya pansitopenia. Ya, pansitopenia itu leukosit, HB, trombosit semuanya bermasalah, itu pansitopenia. Kemudian kalau anemia hemolitik biasanya pasiennya ada ikterus, splenomegali, bilirubin indirectnya meningkat, sama ada retikulosis. Biasanya contohnya pada pasien-pasien yang sering itu adalah pasien-pasien malaria. Kemudian anemia karena perdarahan, bisa karena trauma atau adanya perdarahan masif dan akut. Kemudian adanya anemia karena penyakit kronis, bisa karena kanker, bisa karena CKD gitu ya. Berarti anemia karena penyakit kronis itu bisa 2, anemia mikrositis hipokromik, bisa anemia normositis normokromik. Jadi bisa macam-macam kalau penyakit kronis ya. Kemudian anemia makrositer itu bisa anemia defisiensi folat sama anemia defisiensi B12. Kalau anemia defisiensi folat itu seringnya pada ibu hamil. Kemudian kalau anemia defisiensi B12 pada pasien-pasien vegetarian dan pasien-pasien penyakit lambung gitu. Baik, selanjutnya kita mulai dengan latihan soal. Latihan soal. Wanita 41 tahun datang dengan keluhan lemas sejak 1 bulan yang lalu. Riwayat menstruasinya banyak nih, berarti ada riwayat perdarahan dan lama hingga 1 minggu.
Pada pemeriksaan fisik didapatkan sklera anemis positif, ikterus tidak ada, papil lidah atropi positif, spoon nail positif, hepar dan lien tidak membesar. Pada pemeriksaan lab Hb-nya cuma 7,6, leukosit 4.800 normal ya, trombosit 215.000 normal ya. Kemudian darah tepinya eritrosit, hipokrom, mikrositik. Morfologi leukosit dan trombosit dalam batas normal. Diagnosisnya adalah, nah tadi kita lihat jenis anemianya. Di sini sudah disebut di soal, dia nggak ngasih tahu nilai MCP, MCH. Dia cuma ngasih eritrosit, hipokrom, mikrositit. Ya udah, kemungkinan adalah yang ini ya, anemia mikrositit hipokrom. Jadi kemungkinannya antara anemia defisiensi besi, thalassemia, atau anemia penyakit kronis. Kemudian dia katakan juga ada keluhan menstruasi banyak, berarti penyebabnya kemungkinan perdarahan. Pilihannya kan ada dua nih, di anemia normositik normokromik juga ada anemia karena perdarahan, di anemia mikrositik hipokromik juga ada anemia yang biasanya disebabkan karena perdarahan, yaitu anemia defisiensi besi, bisa dikarenakan perdarahan yang berkepanjangan. Kemudian juga ada sklera anemis, berarti menunjukkan kalau dia memang anemia ya teman-teman. Kemudian Hb-nya 7,6 kurang dari 8 kan itu udah indikasi transfusi ya sebenarnya. Berarti udah bener-bener anemia nih pasiennya. Kemudian juga ada nih yang paling penting, ada papil lidah atropi dan spoon nail positif. Nah ini PF dari anemia defisiensi besi. Berarti jawabannya adalah yang A, anemia defisiensi besi. Cukup sekian diskusi pada hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan bisa kita diskusikan di grup Belajar Latso Sharing on Me. Terima kasih. Assalamualaikum.